الله فاتح خصوصا لمعلمنا معلم الشهادات. الله يتقبض بالرحمة ويولي درجاته في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Faslun fi ahkamil hibati. Ada yang baca? Silakan, Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil hibati. Wahia ilmuatan ma'qudati min umurihi, yaitu berbahasa diambil dari kata umuri, yaitu sifat amin. Wajuzu antakuna al-habba min lawihi ila saykorum paka'ain al-mafa'alah ila saykorum al-isani. Dan boleh juga diambil dari kata al-habba min lawihi, orang yang terbangun dari tidurnya ila saykorum apabila ia terbangun pakaian apa ilaha, maka salahkan dia melakukan hijab berisani untuk melakukan perbaikan. Wahia fi'li dan berusaha tapi menggunakan jalur mutlak, yaitu memberikan kepemilikan secara mutlak fi'ain yang hayati bila mati pada saat ia hidup dengan tanpa pengganti walau bila alam meskipun derajatnya lebih tinggi. Bahwa dia bila jadi al-wasiyatu, maka dikecualikan yang alam munajas, yaitu wasiat. Ya, munajas itu artinya sesuatu yang sudah diberikan. Tamlikun munajjazun, berikan sesuatu yang bisa direalisasikan dan dilestarikan. Tamlikun munajjazun, kepemilikan yang bisa dilestarikan, bisa diamalkan, bisa daya gunakan secara mutlak. Mobil mukallaki at-tamlikul al-waqafatu, dan dikecualikan juga dengan lafaz mukallaf, yaitu kepemilikan yang bersifat wakfu. Wa kharaja bil aini hibatul banafi, dan dikecualikan juga dengan kata al-ain, yaitu hibah yang berupa manfaat. Wa kharaja bil halil hayati al-wasiyatu, dan dikecualikan dengan kata halil hayati, yaitu kata wasiat. Iya. Jadi kalau munajjas mutlak yang bisa didasarikan dia dalam masa hidup gitu. Berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat itu ya didasarikan kalau sudah meninggal orangnya gitu. Jadi tamlikun munajjasun mutlakun, ya, kepemilikan yang bisa didasarikan secara mutlak masa hidupnya diberikan tuh. Tapi kalau wasiat itu kan ada kata-kata fa kharaja bil munajjasi al-wasiyah, keluar dari kata-kata al-munajjas al-wasiyah. Beda kalau wasiat itu ya pelaksanaannya ya setelah meninggal gitu. Dia wasiat gitu. Nanti direalisasikannya ketika yang berbicara itu sudah meninggal gitu. Ya, terus Wala tasihu ibadu ila bijabin wa qabuli kabel, dan tidak sah itu juga kecuali dengan serah terima secara nafas. Maka orang musuh ibu atau kita tahu di kauli, dan menyebutkan mencari akan catatan barang yang dihibahkan pada ucapannya. Wakulu majaza bainahu jasa sifatuhu, dan setiap barang yang boleh dijual maka boleh dihibahkan. Wa ma la yajuzu bainahu kama yuri la tajuzu batu ila hatta tayyib wa nawaha, dan suatu yang tidak boleh dijual seperti barang yang tidak diketahui maka tidak boleh juga dihibahkan kecuali dua biji gandum dan seumpamanya. Iya. Jadi dhaibatul mauhub, dhabitnya, kepastiannya barang yang diberikan itu ya, ukurannya, dhabitnya
kullu ma jaza bai'u, segala sesuatu yang boleh dijual, jazat hibatuhu, maka bisa juga dilakukan penghibahan. Ya, sesuatu yang nggak bisa dijual, ya berarti nggak bisa juga dihibahkan, begitu. Ya, apa sesuatu yang nggak bisa dijual? Ya, seperti barang najis, kan nggak bisa dijual, jual belikan, maka nggak bisa dihibahkan. Gitu. Ya, atau barang yang di sini katakan wa ma la yajuz bayu ka majhulin, barang yang majhul. Ya, saya hibahkan tuh ikan yang ada di empang. Nah, nggak bisa ya. Nggak kelihatan nih Pak ikannya. Gitu. Jadi sesuatu yang bisa dijual bisa juga dihibahkan. Baik itu ya terlepas dari kenajisan atau yang majhul. Kan nggak boleh jual beli ikan di empang, boleh nggak? Ya, gharar. Nah, Rasulullah SAW anbai'il gharar. Saya jual tuh ikan mas saya itu ada di empang. Ya nggak bisa. Nah, begitu juga kalau dihibahkan nggak bisa. Gitu. Terus saya jual tuh burung saya itu di atas pohon. Ya, nah, nggak bisa tangkap diri, nggak bisa. Ah, maka nggak bisa juga itu saya hibahkan burung saya. Nah, jadi sesuatu yang nggak bisa dijual maka juga nggak bisa dihibahkan. Gitu. Ini dipatokan nih. Ya. Wah, ini kan udah dihibahkan nih, ya kan nggak bisa dijual, maka nggak bisa juga untuk ya dihibahkan. Ya. Jadi kalau yang nggak boleh dijual maka la tajuzu hibatu, maka juga tidak boleh menghibahkannya. Ya. Nah, ini burung udah dihibahkan ke saya. Gimana dihibahkan orang burung di pohon? Nah, yang namanya hibah itu kan ada ijab wa qabul. Ada ijab qabulnya. Gimana nerimanya orang burung di pohon? Ya. Ya, kan nggak boleh. Saya jual nih burung darak saya itu. Mana itu? Dia pohon atau ayam. Itu ya ayam kampung saya jual tuh. Nggak bisa. Ya nggak boleh, sebab belum di tangan. Ya, kalau barangnya udah ada di kandang mungkin ya pasti bisa. Kalau terlepas begitu nggak boleh. Kalau bisa ditangkap. Illa habbatai hintatin wa nahwiha, ya kecuali di sini disebutkan 2 biji gandum dan semacamnya. Ya, fala yajuzu bayuha, 2 gandum dijual nggak bisa. Wa tajuzu hibatuha, tapi boleh juga itu dihibahkan, ada manfaatnya. Ya, terus Mam. Wala tumlak bukan tidak bisa dihidup. Dan hibah itu tidak bisa dimiliki. Walaupun yang hibah itu juga berkopi, dan tetap hibah itu kecuali dengan menyerahkan. Ya, digenggam bil qabdi, dengan diterima. Ya, wala talzamul hibatu illa bil qabdi, nggak bisa hibah itu kecuali dengan diterima. Serah terima, serah dan terima. Saya terima. Gitu. Ya, biiznil wahid. Biiznil wahid, dengan seizin orang yang pemberi. Kalau mana mau lahu awil ibu mulaku dari bagi lantas sihir batu. Seandainya seorang yang diberi meninggal atau orang yang memberi meninggal sebelum diserahkan hibah, maka dapat rusak hibah tersebut. Pokok mawarisuhu maka berkoti wa ikhbari, dan menempati ahli waris pada kedudukannya dalam serah menerima. Di dalam penerimaan dan penyerahan. Fil qabdi penerimaan, iqbad penyerahan. Fil qabdi wal iqbad, dalam penerimaan dan penyerahan. Jadi ya kalau sudah dinyatakan meninggal nih belum serah terima, ya ahli waris ada yang terusin. Ya bisa ahli waris yang terusin. Wa idza qabala mawhubu lahu lam yaqul bil wahibi ayat yang fiha. Dan ketika orang yang diberi telah menerima barang pemberiannya, maka tidak boleh bagi sembeli untuk meminta kembali barangnya. Bila ayahun awalidah, kecuali ia adalah orang tua yang memberi, wa'in alam meskipun ke atas. Nah, jadi kalau hibah itu sudah diterima, nggak bisa diambil. Kalau ngambil lagi apa namanya? Orang udah kasih, diambil lagi apa namanya? Borok sikut ya, gitu. Terus lo menggambarkan bagaikan orang muntah, ya, diambil lagi tuh muntahnya, ya gitu, ya kan jijik. Jadi jangan, kalau sudah dihibahkan ya sudah diberi, jangan diambil borok sikut.
Ya, itu. Kecuali di sini katakan, ya lam yakunil wahid an yarja fiha, enggak boleh tuh orang yang beli itu balik lagi tuh mengambil tuh, mengembalikan. Artinya ayarja fiha kembali padanya, artinya dia ambil lagi tuh. Illa ayakuna wal, kecuali orang tua. Nah, kalau orang tua tuh menghibahkan anaknya tuh, dihibahin anaknya. Ada kan orang tua yang menghibahkan, ya, dia takutnya nanti anaknya pada berantem, bagiin dah tuh, bagiin, dihibahin, bukan warisan. Ya, kalau warisan itu kapan pemberiannya? Kalau yang punya sudah meninggal, gitu. Dia meninggal, nah, baru dibagiin, walaupun tanpa pesan. Kalau wasiat itu pesan, pelaksananya sudah meninggal, gitu. Nah kalau hibah ini orang tuh masih hidup, dibagiin nih. Laki perempuan sama sarang 100 meter lagi. Ya di pertengahan jalan orang tua mau ambil lagi, boleh diambil lagi. Ya gua ambil lagi dah, gitu. Lagi. Makanya anak yang cerdas kalau udah dibagi diapain? Supaya nggak diambil, dijual, jual. Ya. Nah, kalau dijual nggak bisa orang udah mana? Udah jual, saya udah jual pak. Ya, udah dijual, gitu. Ya. Jadi barangnya udah dijual, ya nggak bisa diambil. Gitu. Itu banyak anak yang cerdas tuh, ya sudah dibahkan dijual. Ya. Nah, kalau hibah ini ya kalau bisa sama laki perempuan gitu. Jadi orang tua tuh kalau ingin menghibahkan pada anak sama minimal ya minimal banget nih, minimal banget laki 2 kali bagian perempuan kayak warisan. Ya, itu kalau hibah. Jadi kalau bisa sama. Minimal banget ya laki 2 kali bagian perempuan. Laki 200 dikasih perempuan 100 gitu. Ya. Jadi kalau hibah begitu, diberikan masih hidup orang tuanya. Bagi nerata dah. Laki perempuan bikinin rumah semua, kasih kontrakan sarang 2 misalnya atau sarang 3. Ya. Itu. Sama semuanya. Ya takut orang tuanya takut pada ribut gitu kan. Ya, atau dia pengen anak lagi pada bahagia dikasih sekarang. Ya, boleh sama. Tapi kalau mau dibedain, ya begitu. 2 laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini kebanyakan ada orang hibah itu enggak apa namanya, tidak ya tidak adil begitu, nampaknya enggak seimbang. Yang bontot dikasih gede 1000 meter. Ya, yang laki, yang anak laki yang biasa dikasih sarang misalnya sarang 500 meter. Perempuan dikasih sarang 50 meter. Nah, ini enggak bagus begitu ya. Jangan. Ya walaupun orang tua beralasan kalau perempuan kan nanti kan dibawa sama suaminya. Jangan gitu. Kalau suaminya orang kaya, kalau enggak gitu. Dan juga kalau anak itu juga mendapatkan bagian dari orang tuanya, itu ya artinya dia punya punya harga diri lah begitu. Anak ini, anak perempuan dia punya bagian. Ya, suaminya juga orang ada, ya sama-sama orang ada, artinya lebih terhormat begitu. Kan banyak yang terjadi perempuan yang fakir begitu, fakirah, miskinah begitu, itu disembarangin dengan ya orang-orang yang menikahi yang merasa kaya. Tapi kalau dia punya harga diri ya, kalau saya begini disepelekan, dihina, tidak sesuai, berikan di muasyarahnya nggak baik, gitu. Ya kan pisah. Dia punya harga diri, dia punya tempat tinggal. Ya jadi jangan kayak begitu. Yang bontot dikasih banyakan, ya, yang lain dikasih di bawah yang bontot, pada laki juga, apalagi perempuan jangan. Ya kalau bisa tadi itu sama perempuan laki, minimal laki mau bontot mau pertama ya dengan perempuan itu 2 kali lipat dari bagian perempuan. Terus وإذا أمر الشخص سيئات أي دار مثلا ففي
apabila seorang memberikan suatu jasa memberikan rumah katanya, maka wali seperti ucapannya, Ahmad suka hadis aku memberikan rumah ini kepadamu, aku atau aku melakukan hukuman. Ia kepadanya, maka wali seperti ucapannya, aku suka hadis aku memberikan hukuman padamu. Ya arqobah itu artinya ya raqobah. Apa arti raqobah? Muraqobah, mengintai ya. Jadi arqobahu, dia memberikannya, artinya menyerahkannya sambil mengawasinya. Arqobtuka hadidar, aku berikan pada engkau untuk mengawasi ini rumah. Ya, untuk diawasi artinya diberikan kepada dia. Ya. Ja'altuha laka ruqbah. Terus aku jadikan rumah ini kepada engkau sebagai rukbah. Hai ilmu takobili adat wilayah. Jika engkau mati sebelum aku, maka rumah ini kembali kepadamu. Adat ilayah, kembali kepadaku. Adat wilayah kembali kepadaku. Jadi dibilang, nih rumah saya titipkan pada engkau. Tapi kalau kau mati, ya balik lagi di rumah kepada saya, gitu. Mati duluan, ya itu. En mitu qoblaka, apabila baca mam, saya nggak mau ngertiin. En mitu qoblaka, Mitu qobli adat wilayah. Jika engkau mati sebelum aku, maka rumah ini kembali kepadaku. Doingat qoblaka istaqolaka. wa in mitu, orang saya nggak mau baca. Itu ke belakang istaqolak maka. Apa artinya? Dan jika engkau tu. Dan jika aku meninggal, nah, kan saya nggak mau artiin. Aku, maka rumah ini tetap menjadi milikku. Wakodilo, maka dia menerima dan memberi. Jadi in mitta qabli, jika engkau mati duluan, berarti al-mauhub mati duluan. Adat ilayah, kembali padaku. Gitu. Nah, kemudian kalau si mauhub ngomong itu mitu qablaka, ya berarti istaqarrat laka. Ya udah. Ya karena yang memberikan meninggal, mati duluan, maka tetaplah menjadi dia, punya milik dia. Faqabila wa qabadha, diterima dan dia ya artinya digenggam, dia terima begitu. Karena dari bersewu lil mu'ammari atau lil muraqqabi. Ya, boleh lil mu'ammari atau lil mu'mari, boleh lil muraqqabi atau lil murqabi. Jadi untuk dia tuh orang yang diberikan atau orang yang dititipkan, ya. Bilafzi ismil maf'ul fihi, dengan lafaz isim maf'ul, muraqqab atau murqab, mu'mar atau mu'ammar. Terus waliwarasatihi min ba'di wa yarul syaratu al-mazkur, dan pada si ahli warisnya, dan untuk menjadi ahli warisnya membagi setelah dia itu ya, jadi jadi warisan dah jadinya. Jadi ya punya dia, dan kalau dia meninggal menjadi warisan. Ya wayal gua syaratul mazkur. Nah, ya batal tuh syarat yang disebutkan. Ya artinya kalau sudah jika engkau meninggal udah nggak begitu lagi deh. Udah punya dia. Ya, jadi dan terus turun menurun gitu. Nah, itulah namanya hibah. Jadi ada hibah, ada sedekah, ada wasiyah, ada al-irs, ya, warisan. Kalau hibah, pemberiannya orangnya masih hidup gitu. Dan pemberian itu bukan karena sesuatu apa-apa, diberikan aja hibah. Ya, hibah pemberian dan punya dia. Nah, ini istilah hibah ini digunakan nih ya buat pemerintahan, dana hibah. Dana hibah dan pemerintah gitu. Kan pemerintah memberikan hibah, pemberian cuma-cuma kepada rakyatnya, hibah dihibahkan gitu. Sekolah ini mendapatkan hibah dari gubernur gitu. Dapat hibah. Padahal bukan duit gubernur, duit siapa? Ya, duit
duit rakyat, cuman lewat gubernur aja. Ini hibah dari gubernur karena gubernur yang ACC. Jadi seakan-akan duit dia, ya artinya sudah diwakilkan pada dia, ya sah. Gitu. Itu jangan bantah. Emang ini punya gubernur? Jangan. Ya, gubernur sudah mendapatkan mandat dan dia berikan hibah. Nah itu. Artinya nggak pilih kasih itu. Artinya mau siapa kek, mau sekolah maju atau tidak diberikan. Itu namanya hibah, pemberian cuma-cuma. Gitu. Kalau hadiah itu biasanya pemberiannya karena ya apa namanya? Karena prestasi. Jadi diberikan hadiah. Itu karena prestasi. Kenapa? Karena sekolah unggulan atau karena sekolah ini ya grade-nya bagus, maka diberikan hadiah. Itu. Nah, kalau wasiat itu pemberian orang yang akan direalisasikan kalau dia sudah meninggal. Itu. Nah, kalau warisan nggak pakai ucapan, itu ya pembagian yang akan diberikan setelah pemiliknya meninggal dunia. Itu diberikan pada ahli waris. Nah, itu, ya. Nah, hibah ini juga bisa diberikan oleh orang tua kepada anak. Itu. Ya, jadi bukan warisan. Apalagi wasiat, orang tua nggak berlaku wasiat kepada anak. Bapak anak itu sudah punya bagian kan begitu. Ya. Nah, warisan orang dia masih hidup, itu namanya hibah. Ini kan banyak orang nanya, Ustaz, ini warisan sudah dipecah, orang tuanya masih hidup. Bukan warisan. Kalau warisan itu pemiliknya sudah meninggal. Orang yang masih hidup jangan dibagi-bagi, tergantung yang punya, orang tuanya. Mau bagi gak? Gitu. Ini kadang-kadang ada anak minta warisan kepada orang tuanya. Kan salah. Warisan itu diambil kalau pemiliknya sudah meninggal. Kalau minta, ya minta aja, Pak, bagi dong. Nah, itu namanya minta hibah, minta pemberian. Itu. Pak, bagi saya dong. Nah, itu minta. Nah, kalau orang tua kasih juga yang lain. Kalau orang tua ngasihnya itu sudah timplang, itu ya kata Muallim Syafi'i Adab itu orang tua sudah mengajarkan kepada anaknya, nanti kalau kamu punya anak begitu juga tuh. Nah, jadi kan ngajarin yang nggak baik. Gitu. Ini seakan-akan secara tidak langsung itu udah pesan kepada anaknya. Nanti kalau punya anak begitu tuh cara pembagian. Laki kasih banyakan, apalagi yang bontot, yang perempuan dikit. Nah, secara tidak langsung kayak begitu. Nah, ya mudah-mudahan yang setelah terjadi ya orang-orang tua kita semua ya apa namanya itu dimaafin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan seperti itu memberikan hibah. Jadi hibah itu kalau bisa sama. Minimal seperti warisan, laki 2 kali bagian perempuan, laki ada 1, perempuan 2, ya udah laki 200 meter, perempuan 100. Tanya pas ada 400 meter misalnya, kayak begitu. Jangan laki kasih 300, perempuan sekarang 50. Ya sialan, jangan, kan gak sebanding, 3 kali lipat dia. Ya artinya berapa kali lipat tuh? Perempuan 50, dia 300. Nah, jangan. Gitu, jangan. Kalau bisa malah 400 dibagi 3. Gitu. Sekarang berapa tuh? 130-an ya. Ya, 130-an. Ya, 133 lah begitu. Ya. Nah, 133 meter. Bagi rata. Kata yang laki, kok samain, Mbak? Saya sama yang perempuan. Bawa jawab, ya terserah gue yang punya. Ya nggak boleh jawab begitu kan, gitu. Kalau bahasa kasarnya, nah, jadi laki nggak boleh nuntut. Nah, orang diberikan masih hidup, gitu. Kecuali kalau diberikan sudah meninggal, warisan namanya. Baru laki 2 kali perempuan. Gitu. Ya, selesai hibah. Sekarang ahkamil luqotoh. Umum lagi baca. Siapa yang baca? Luqotoh. Ada yang baca? Ya, Akyas atau siapa? Apun baca ya. Baca doangan. Tidak. Aja pakai baca ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Rasul fi arkamun nuqattah. Wa hiya bi fathil qafi ismun li syai'il mutlaqati
multaqati. Pasal di dalam hukum-hukum lakotoh, yaitu barang semua. Wahia dengan dibaca fathah kaumnya, yaitu adalah nama sebuah barang yang semua, barang semua. Wa ma'naha syar'an malun min maliki bisukutin aw ghaflatin wa nahwihima. Menurut cara itu adalah harta yang tersisa dari Madha'ah, harta yang hilang dari kepemilikannya sebab karena jatuh atau luka atau semacamnya. ya, itu lukotoh barang temuan, ya, bukan lukotok, ya. Lukotoh barang temuan. Ahkamul lukotoh bifathil qaf ismun li syai'al multaqat, ini nama suatu yang dipungut, lukotoh. Ini banyak nih sekarang nih orang nih kalau nemuin barang dapat handphone, rizki dari mana? Ya rizki juga sih, rizki haram, tapi rizki kan ada dua, ada halal ada haram. Diambil rizki nih, ya haram, dosa. Itu barang temuan tuh. Ada jam ketinggalan orang, ya orang nggak balik lagi, ada orang dapat, wah jam rizki nih, rizki aja, ya rizki haram kalau diambil. Jadi itu secara bahasa. Wa ma'ana syar'an ma dha'a min maliki, yani suatu yang hilang dari pemiliknya. Bisukutin dengan jatuh, au ghaflatin atau dia lupa. Ya wudu ditaruh jam dia lupa, atau handphone dia lupa gitu. Wa nahwihim atau semacamnya. Lupa tuh dia. Ya. Istrinya dia lupa. Ada gak orang istri lupa istri? Ya. Disiramin air panas sama istrinya, ya. Istri dilupain. Ya iya, saya lupa istri saya, ya. Kundangan pulangnya ditinggal istrinya, dia lupa sama istrinya. Ada gak yang begitu? Ya. Kebangetan tuh suami, ya. Itu namanya lukotoh, barang temuan, barang yang terjatuh atau ketinggalan dari yang punya itu. Terus Baida wajada syakhsun balighan kana aula musliman kana aula fasikan kana aula lukototan fi mawatin au tariqin falahu amdul wa tarkuha. Dan apabila yang menemukannya itu seorang yang baru balik, bukan baru balik itu aja, balik atau dia seorang muslim, atau yang menemukan barangnya itu orang fasik, lakototan barang temuan di dalam bimawatin. matian. Bimawatin maksudnya barang di tanah yang nggak ada pemiliknya. Mawat, ihyaul mawat, maut, ya. Ihyaul maut, artinya menghidupkan tanah mati. Mautin maksudnya adalah di tanah nggak ada pemiliknya, gitu. Autorikin atau jalan pelahu akduha wa tarkuha, maka boleh bagi dia itu mengambilnya atau meninggalkan. Walakin akduha aula bitarkiha, akan tetapi mengambil barang lakotoh itu lebih utama daripada meninggalkannya. Ingka al-asidu laha ala sifatin minal qiyami biha, apabila adanya orang yang ngambil itu laha pada lakotoh, barang temuan itu ala sifatin minal qiyami biha, percaya atas
menjaga barang temuannya itu. Walau tarakaha min ghairi akhdin lam yatmanha, dan maka sekiranya dia meninggalkan barang temuan itu, maka dia tidak ngambil, maka dia tidak ada tanggungan apapun. Ya, jadi seorang nih dapat nih, idza wajal syakhsun balighan kana aula, baiknya dia balik ataupun belum. Musliman kana aula, atau muslim atau bukan. Fasikon kana, orang fasik atau bukan. Muslim benar atau fasik hukum maksiat. Ya dapat nih luqatatan fi mawatin aw tariqin, dapat luqata barang temuan di tanah mati, artinya enggak ada pemilik, ya, atau tariqin atau di jalan. Falau akhdhuha, bagi dia boleh ambil. Wa tarkuha, dan boleh meninggalkan. Arti ambil untuk ngamanin, bukan ambil buat dia. Falau akhdhu, ambil atau diamin. Lakin akhdhuha aula min tarkiha, tapi mengambilnya itu lebih baik daripada meninggalkan. Arti mengambil di sini bukan milik dia, bukan. Mengambil di sini maksudnya ya, in kan akhidulaha ala thiqatin qiyam biha. Jikalau yang mengambil tersebut ya pada barang luqat tersebut dia ala thiqatin, dia percaya. Thiqah, dia percaya. Minal qiyam, bisa menjalankan biha dengan luqat tersebut. Artinya dia bisa jagain, bisa ngumumin, begitu maksudnya. Jadi dia ngaca tuh terhadap dirinya. Dia lagi mau jalan pergi, mau jalan-jalan gitu kan. Lihat ada jam. Kan kerjaan kalau dia ngambil, dia harus jagain, dia harus umumin, begitu kan. Waduh, saya mau pergi nih, banyak urusan, ya. Nah, dia boleh tinggalkan. Tapi mengambilnya itu lebih bagus, ya. Falau taraka min ghairi akhdin lam yadha. Kalau seandainya kata dia ngambil tuh didiemin saja tuh. Ya, ditinggalin lam yadmanha, maka dia tidak menggantinya, artinya tidak dituntut untuk menggantinya. Ente ketahuan udah lihat, kenapa nggak diambil? Ganti ente? Enggak. Ya, kan dia boleh ngambil, boleh tidak, begitu. Artinya sekali lagi ngambil ini bukan untuk dimiliki, maksudnya adalah untuk diumumin. Dia menjalankan itu terhadap luqatah, diumumin, ya dijagain begitu. Ya. Jadi luqatah itu harus diberikan kepada pemiliknya, umumin selama setahun. Ini nanti kita akan baca nih, ya, di tempat-tempat yang ramai, gitu. Itu kan kerjaan. Terus, wala yajibul ishhadu ala thiqatiha ditamallukin au hifdin, dan tidak wajib ada saksi atas barang temuan itu untuk dimiliki atau dijaga. Wayanzi'ul qadi laqatata, wayanzi'ul qadi al-luqatata minal fasiki wa yadauha inda adlin, dan mencegah. Wayanzi'ul qadi, mencabut, tarik, diambil. Al-luqatata minal fasik, diambil tuh luqatah dari orang fasik. Yang ngambil orang fasik yang nemuin. Qadi berhak untuk ngambil. Wa yadwa inda adlin, diambil diserahkan pada orang yang adil, orang yang lempeng, orang yang baik. Itu. Ya, namanya orang fasik. Orang fasik kan suka malah. Jadi fasik itu adalah orang muslim tapi suka melakukan maksiat, namanya fasik. Itu. Nah, kalau perbuatannya sampai dia keluar dari Islam, nah itu namanya kufur, kafir orang pelakunya. Itu. Kalau belum sampai kufur, ya fasik namanya. Terus, wala ya'tamidu ta'rif al-fasiki al-luqata bal yadul qadi ilaihi raqiban adlan yang namu minal khiyanati biha. Dan tidaklah dapat dipegang keyakinan orang fasik al-luqata akan barang temuannya. Jadi wala ya'tamidu, dia tidak bersandar.
ya tidak berpangku begitu, tidak ngandal kalau barang tersebut bilang. Ta'rif al-fasik, ya pengumuman dari orang fasik al-luqatata akan luqatah. Namanya orang fasik apa iya dia mau mengumumin begitu maksudnya. Jadi qadhi tidak ngandelin, anta juga diumumin sama dia, enggak. Ya, wala ya'tamidu. Bal yadummul qadhi ilai raqiban, akan tapi qadhi itu malah ya mengirim begitu. Artinya menggabungkan padanya raqiban. Artinya menggabungkan artinya ngirim tuh, ngutus. Ya raqiban, orang yang mengintai. Liatin tuh dia tuh, orang fasik tuh kemarin dia dapat jam tuh, diumumin enggak begitu. Ya. La yamnauhu min khiyanat fiha. Yamnauhu min khiyanat fiha. Artinya seorang adil yamnauhu min khiyanat fiha, mencegah dia untuk melakukan khianat. Liatin tuh. Itu si fasik tuh kemarin ngambil dapat jam dia tuh. Nah, seperti itu. Terus wa yu'arrifuha dan mencegah wa yanzul wali dan mengambil wali akan barang temuan itu dari tangan anak kecil. Nah, yang mungut anaknya yang kecil diambil. Ya. Terus dan mengumumkannya. Iya, jadi kalau yang ngambil itu anaknya yang kecil, ambil sama si walinya. Sini. Ya, bapak ambil. Nah, yang ambil anaknya, bapaknya ambil. Wa yu'arifuha, kemudian bapaknya umumin. Yu'arifuha itu memberikan tarif, memberikan pengumuman. Terus Semoga dan tarifi yatamallaku al-luqatata lisobiyi imra al-maslahata fi tamallukiha lahu. Dan kemudian setelah diberitahukan, mengambil si wali bisa mengambil kepemilikan barang temuan itu dari anak kecil apabila dilihat dari kemaslahatannya di dalam memiliki barang temuan. Ya, setelah diumumin, ya, diumumin nih, gak ada ngambil, udah setahun diumumin, gak ada ngambil, sudah umumin, ya, nah itu menjadi milik tuh, artinya sudah menjadi punya dia, itu. Tapi tetap nanti ada aturannya. Umumin di handphone selama setahun, itu tempat-tempat yang ramai. Ya, kemudian nggak diambil nih. Ya tamallaku al-luqata liswabi. Kemudian dia milikin tuh barang tersebut, tapi dikasih anaknya. Nih, nah, ya pakai nih jam begitu. 2 menit setahun, nih jam yang kamu temukan dulu. Ini bapak sudah umumkan selama setahun, tapi nggak ada ngambil. Tidak dipakai jamnya. Nah, kasih anaknya itu. In ra'al maslahata fi tamalluki lahu. Apabila memang ada maslahat buat dia anaknya. Ini anaknya memang boleh pakai jam, silakan, maslahat gitu. Nah, jadi bapaknya anak yang mungut, bapaknya yang ngumumin. Nah, nanti kalau udah setahun nggak diambil, nggak ada ngambil, nggak ada ngakuin, ya dia dimilikin, diberikan pada anaknya. Terus wa idza akhadha ay al-luqata wajaba alaihi an ya'rifa fil luqati akibat akhdiha. Ayu arifa kali ya, bukan ayya arifa ya. Wa idza akhadha al-luqat, apabila orang sudah mengambil ya luqatah, wajaba alai an yu'arifa, maka wajib ngumumin. Nah, ini jadi kalau orang sudah ngambil, sudah mendapatkan itu barang temuan, handphone, jam atau apa aja, wajib diumumin. Ini kan kerjaan. Makanya orang boleh mengambil, boleh meninggalkan. Ini maksudnya. Kalau dia ngambil, ya dia wajib nih. Kalau dia tinggalkan, dia tidak wajib untuk menanggungnya. Gitu. Sebab dia kalau ngambil ada kerjaan kan. Udah ada kerjaan, saya banyak kerjaan jadinya. Dan saya nggak mampu. Ya dia nggak mengambil, nggak tanggung jawab. Tapi kalau dia sudah ambil itu barangnya, handphonenya, jamnya, maka dia wajib ngumumin. Yang dikatakan boleh ngambil nih. Jadi ngambil itu bukan untuk miliknya, tapi untuk diumumin. An yu'arifa fil luqatati akiba akhdhiha. Jadi pada luqata yang diambil itu wajib diumumin,
ya setelah diambil tuh. Ya, wajib tuh. Sittata asya'a, yaitu ada 6 perkara. Wa'aha min jildin au khirqatin matalah, seperti wadahnya dari kulit atau dari kain. Oh, jadi ya ini boleh ya dibacaan ya arifah ya. Jadi artinya ya walaupun nanti memang ada keterangan tuh umumin. Nah, ini mungkin lebih pas untuk mengetahui apa namanya, mengetahui bentuk si luqatahnya nih. Ini lebih enak dibaca an ya'rifa fil luqatah. Ya, dia mengetahui wi'aha min jildin aw khirfatin masalan. Dia paham tuh. Ya, ini ya bungkusannya dari kulit atau dari khirqah, dari kertas gitu. Wa ifasaha, ya bungkusannya. Ifas itu kis, artinya bungkusan. Ya. Ya wa bima'na wi'a juga. Wikaha, ya wika itu bil mad wa huwa al khayt alladhi turbatu bihi. Yani benangnya. Ini bungkusannya terbuat dari apa? Kemudian ikatannya ya bagaimana? Wa jinsaha, jenisnya. Min zahabin aw fiddatin, dari emas atau perak. Wa adadaha, ya jumlahnya. Wa waznaha, timbangannya. Wa ya'rifa bi fathi awwalihi wa sukuni tsani min ma'rifah. Ya, wa ya'rif ayat ini, wa ya'rif di sini bi fath awwalihi, dengan dibaca fathah awalnya, wa sukuni tsani, dan disukunkan yang kedua, yakni ya gitu ya. Minal ma'rifah. Jadi lebih tepat an ya'rifa ya, memahami maksudnya. Walaupun nanti ada tugasnya itu an yu'arifa ya, mengumumkan. Terus wa an yahfadhaha, belum. Siapa yang membaca? Sada ayat enggak apa-apa, tak baca. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahfazaha hakman fi hifzi misliha, dan orang yang mengubah itu harus menjaga barang tersebut secara pasti di dalam penjagaannya. Kemudian ada kira idza arada al-mutaqitu tamallukha arrafaha bi tashdid ra'i min al-ta'rifi sanatan ala abwabil masajidi 'inda khurujin nasi min al-jama'ati. Kemudian setelah apa yang disebutkan, apabila orang yang menemukan tersebut ingin memilikinya, maka dia wajib mengumumkannya. Ini dia tadi ya, yang tadi maksudnya. Ya, di sini nih arrafa ya. Ya wa an yahfazha, dia jaga tuh hatman wajib fi hadzi marziha, pada ya hirs. Hirs itu dalam apa namanya, penjagaan dia, dalam apa namanya ya, semacam kayak berangkas dia tuh dah. Ya, kemudian idza aradal murtaqib tamaluka, kalau yang mungut ini pengen memiliki nih, arrafaha, umumin gitu. Bitasydid ra, dengan ditasydidkan ra, arrafa yu'arrifu minat ta'rif sanatan, selama setahun, ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid. Nah, ini wajib nih, wajib ngumumin kalau dia pengen milikin, selama setahun diumumin udah. Kemudian ya udah setahun nggak ada ngambil, milik dia gitu ya. Masjid indah khurujil nas minal jamaah ya. Wa fil maudi allati wajada fiha, kemudian di tempat yang dia dapatin tuh, di mana dapatnya? Di apa namanya, di depan Mad Arba'in, ya wajib di situ umumin gitu. Di masjid-masjid juga, masjid ini ya, tapi yang di tempat dia jatuh apalagi gitu. Siapa yang kehilangan handphone dapat hubungi ya, tulis nomor handphonenya, jangan disebutin. Siapa menghilangkan handphone mereknya Samsung kulit, jangan, global saja. Kalau begitu banyak yang ngaku. Ya, siapa yang kehilangan dompet dan berisikan uang, hubungi saya. Gitu. Ya, saya kehilangan dompet. Apa dompet warnanya? Coklat. Berapa duitnya isinya? 1 juta. Oh iya benar. Ya udah kasih. Gitu. Gitu. Terus
Wafil Inda aswaq khurujin nasi minul jamaah. wafil aswaqi wa nahwiha min majami'in nasi. Dan juga wajib diumumkan di pasar-pasar dan seumpamanya di tempat perkumpulan manusia. Wa yakunu ta'rifu 'ala al-'adati zamanan wa makanan. Dan pengumumannya itu waktu dan tempatnya itu sesuai adat. Wa tidak usanati yuhsabu min waqti ta'rifi la min waqti iltiqati. Dan dimulai hitungan setahun itu dihitung dari waktu dia mengumumkan, bukan dari waktu dia menemukan barang tersebut. Iya, dia nemuinnya bulan Oktober, ngumuminnya bulan Desember. Itu yang dimulai setahunnya dari bulan Desember, bukan dapatnya. Ya dia nemuinnya bulan Oktober, dapatnya ngumuminnya bulan Desember. Desember yang dimulai. Gitu. Bukan saya dapatnya bulan Oktober, ketemu Oktober lagi udah punya saya, enggak. Ya, ngumuminnya kapan? Gitu, setahun. Ya. Terus Wala yajibu isti'abu sanati bi ta'rifi, dan dia tidak wajib menghabiskan 1 tahun pun untuk mengumumkan. iya terus-terusan istiab itu terus-terusan wajib selama setahun setiap hari saban hari ngumumin. Enggak wajib begitu. Bal yu'arifu awalan kulla yawmin marrataini tarafayn nahari la lailan wa la waqta qayyulati. Dan tapi dia mengumumkan pada awal-awalnya itu 1 hari 2 kali di ujung siang dan di kedua ujung siang. Tidak boleh di malam hari dan juga tidak boleh di waktu qailulah. iya, orang waktu tidur qailulah. Kapan tuh qailulah? Jam 11 atau setengah 11 sampai zuhur tuh qailulah. Man qala tahta syajar batala. Iya, siapa yang tidur bukan berkata ya. Qala yaqilu qailulah. Ya, qala yaqulu berkata. Ya, man qala tahta syajar, siapa yang tidur qailulah di bawah pohon. Karena enak tidur di bawah pohon, pohon mangga atau pohon rambutan. Asal jangan pohon labuh aja. Ketiban modrok. Ketiban labuhnya gede ya, atau pohon duren ya. Jangan pada waktu itu, tapi ujung siang. Ya, pagi dan sore gitu ya. Lalaian jangan menahali. Terus summa yu'arifu ba'da dzalika kulla usbu'in marratan aw marrataini. Iya. Sekali atau mengumumkan sekali atau 2 kali selama seminggu. Iya, itu jangan saban hari repot. Emang kerjaan saya ngumumin doang kan. Terus Dan kalau mutafiqu bi ta'rifil luqati ba'da awsafiha. Dan orang yang menyebutkan ketika pengumuman dalam foto itu hanya sebagian sifat-sifatnya saja. Fa'in ba'dahu fiha dhamina. Maka apabila dia lebihkan di dalam awsaf itu foto, dia nanggung. Dia menanggung barang tersebut. Iya, keterlaluan nyebutinnya, orang banyak yang ngaku. Akhirnya ada orang ngaku. Ya kan dia wajib dia itu. Kayak sebagian saja. Siapa yang kehilangan uang? Siapa yang kehilangan dompet? Ya, dompetnya ya ada talinya, ya bertali, ya berarti dompet ya ada sangkutannya. Sebagian aja. Itu. Siapa yang kehilangan dompet? Ya. Dengan ciri-ciri dompetnya ya apa namanya? Ada ya global, yang global aja, ada seperti kulit binatang gitu ya kan, orang kan masih kulit apa nih binatang, kulit buaya, kulit ular begitu kan, itu datang dah, ya saya kehilangan dompet, ya warnanya apa, coklat, buat dari apa, kulit apa, kulit ular, oh iya, dalam berapa duit isinya, gitu, kasih, benar, ya udah kasih, gitu. Terus walai dan tidak wajib biaya pengumuman tersebut apabila si mutafid mengambil luqatan tersebut untuk dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya. Bal yurattibuha al-qadi min baitil mali aw yaqtariduha 'ala al-maliki. Tetapi qadi hakim membeli atau menyiapkan biaya pengumuman tersebut dari baitul mal, atau dia meminjamnya
berhutang kepada si pemilik barang. Jadi yaqtaridul malik artinya nanti yang nanggung tuh pemiliknya tuh ya. Itu yaqtariduha. Jadi hutang tuh gitu. Karena dia ngumumin butuh biaya. Jadi ya si yang ngumumin ini nggak wajib untuk mengeluarkan biaya ya untuk menjaganya ya untuk diserahkan kepada pemiliknya. Ya pemiliknya bersyukurlah gitu. Saya ngumumin ini perlu biaya nih begitu ya. Ente kan jadi dapat informasi gitu. Atau si qadi yang ambil dari Baitul Mal. Seperti itu. Kalau nggak begitu orang nggak mau ngumumin. Capek saya ngumumin. Apalagi saya harus beli pulsa begitu kan. Ya, itu misalnya sekarang. Atau nempel perlu biaya untuk transport gitu. Ya, untuk ngumumin tempat-tempat yang ramai. Ya kalau nggak ada biayanya ditanggung oleh hakim atau yang pemiliknya, mana mau orang kalau begitu orang mau mungut rukotoh gitu. Jadi yaqtaridu al-malik ya mengutangkan kepada si pemiliknya gitu. Utang artinya mengutangkan artinya si pemilik nanti bayar biayanya tuh. Terus وإن أخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها. Dan apabila dia mengambil kotoh untuk dia miliki, maka dia wajib untuk mengumumkannya. Walizimahu munatu ta'rifiha, dan dia juga wajib menanggung biaya mengumumkan tersebut. Walaupun tamallakaha ba'da dzalika anda, sama saja apakah nantinya dia akan bisa memiliki barang tersebut ataupun tidak. Jadi ada lagi yang kedua nih. Dia nguminnya benar-benar memang ya dia pengen milikin nih. Kan dia kalau ingin milikin kan dia harus umumin dulu. Gitu. Tadi kalau yang pertama tuh dia nggak mau, saya nggak butuh. Dia kan perlu biaya tuh, ya nggak butuh. Memang dia pengen menyerahkan tuh kepada pemiliknya. Ya. Nah kalau yang kedua ada kesempatan peluang buat dia untuk memilikinya. Ini kalau sumin selama setahun, kalau nggak diambil kan lumayan dibuat saya nih, begitu kan? Nah kalau yang begitu, ya berarti biaya ditanggung oleh si dia. Baik dia memilikinya ataupun tidak. Ternyata datang tuh orangnya. Datang orang, dia datang. Ya, padahal saya ngumumin untuk supaya ini nggak ada ngambil. Kan punya dia. Jadi orang itu tidak boleh pakai dulu. Tidak boleh menggunakan dulu sebelum diumumkan selama setahun. Kalau sudah diumumkan selama setahun, baru dia boleh pakai. Hanya pakai gitu. Dimiliki begitu. Nah, kalau udah setahun nggak ada ngambil, dia boleh pakai. Ternyata ya ada ngambil, ya udah, ya diserahkan. Ya kalau mau ngomong pemiliknya saya butuh ini nih biaya ganti dong, ya boleh aja sih gitu. Ya terus. ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة لا يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن. Dan barang siapa yang menemukan barang yang murah atau yang kecil, maka dia tidak wajib untuk mengumumkannya selama setahun. Akan tetapi dia mengumumkannya seukuran waktu yang dia sangka bahwa orang yang kehilangan tersebut sudah melupakan barang tersebut di waktu tersebut. Iya, dapat duit 2.000 gitu kan umumin. Siapa yang kehilangan duit begitu umumin. Ya nggak sampai setahun, ya nggak ada ngambil juga nih. Ya karena hakir itu kan kecil begitu. 2.000 gitu kan, ya jadi kehilangan juga udah biarin dah begitu. Nah itu nggak perlu setahun gitu. Tapi kalau yang berharga handphone ya setahun, jam Rolex ya setahun gitu. Terus فإن يجد صاحبها بعد تعريفها سنة كان له أن يتملكها بشرط الضمان لها. Dan apabila dia tidak menemukan pemilik barang tersebut setelah dia umumkan selama setahun, maka boleh baginya untuk memiliki barang tersebut dengan syarat menjamin barang tersebut. Iya, jadi dia setelah umur setahun buat dia tuh dimiliki sama dia, tapi dengan syarat dia harus juga menjaga. Artinya dia milikin, setelah setahun dia boleh pakai. Pada saat dia pakai datang tuh orang yang punya. Saya dapat baca pengumuman, saya baru sempat datang nih, udah setahun lewat nih. Atau udah masuk tahun kedua,
Atau masuk tahun ketiga, saya baru sempat nih datang nih, saya yang kehilangan gitu. Katanya ente yang nemuin. Oh iya, ini dia jamnya, kasih. Gitu. Ya dia datang juga 2 tahun atau 3 tahun begitu. Gitu. Terus wala yamlikuha multaqitu bi mujarradi mudhilis sanati, dan tidaklah dia menjadi memiliki barang tersebut hanya dengan semata-mata sesudah lewat 1 tahun. Walaupun min lafzin yadullu ala tamalluki, akan tetapi harus dengan lafaz yang menunjukkan atas kepemilikan sementara. ya, Katakanlah Tuhan di Luqotota, aku memiliki sementara barang Luqotota ini. Fa'in tamallakaha wa zahara malikuha wa hiya baqiyatun wa tafaqa ala raddi ainiha aw badaliha fal amru fihi wajibun. Apabila dia sudah bertamalluk akan Luqotah itu dan kemudian muncullah pemilik barang tersebut dan dia berdua sepakat wahia baqiyatun. Nah, Barangnya masih ada. Dan keduanya sepakat untuk mengembalikan barangnya atau mengganti barangnya. Iya, diganti barang ini, diganti aja deh begitu. Udah rusak nih barangnya, udah saya pakai gitu. Ya. Fal amru fihi wajibun, jelas ya. Jadi tetap artinya setelah setahun dia boleh pakai begitu. Pemiliknya datang wajib ganti. Terus فإن تنازع فطلبها الملك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك بالأصح. Apabila keduanya berdebat dan si pemilik barang menuntut barang tersebut, tetapi orang yang menemukan barang tersebut itu inginnya untuk mengganti barang itu, maka yang digunakan adalah si pemilik barang. wa aradal multaqitu al-udul illa baladiha. Dan si multaqit menginginkan untuk apa? Menggantinya, pada gantinya. Ya, mengalihkan kepada al-udul ila badaliha untuk gantinya. Tapi yang dimenangkan adalah si ya al-malik. Dia minta yang aslinya. Itu ya. Atau si multaqit ini nggak mau ganti, maka yang dimenangkan adalah si al-malik. Ya. Terus Wa in talifat al-luqatatu ba'da tamallukiha ghalima al-multaqitu mithlaha in kanat mithliyatan. Dan jika barang tersebut sudah rusak setelah ditamalluk oleh si multaqit, maka multaqit dianggap berhutang dengan semisalnya apabila barang tersebut ada yang sama. iya, dia utang nih. Jadi selama setahun dia boleh pakai, rusak wajib ganti, gitu. Ya, yang semacamnya. Oh ya nih jamnya nih model kayak begini nih, ini saya ganti, gitu. Kata yang nemuin ya apes dah dia datang gitu ya, gitu. Auki mataha atau harganya berapa duit, ya, saya ganti deh. Emang saya udah setahun tuh umumin, saya pikir udah gak ada datang, saya pakai deh, gitu. In kanat mutakawimatan apabila bisa dihargai. Terus ya. In kanat mutakawimatan yauma tamallukiha, apabila barang tersebut ada harganya dengan harga yang diganti sesuai dengan harga ketika dia menamallukan barang tersebut. Iya, selama setahun udah umumin nih. Ini barang berapa duit ya kalau dihargain? Ini Rolex ya kalau sekarang nih harganya 2 juta. Nah di situ tuh kan dipakai tuh. Ya rusak, nanti harganya 2 juta ganti. Gitu. Jadi ini kan mutakawim bisa dihargain. Harganya pada saat dia milikin, dia pakai. Wa inna qasad bi'aibin falahu akhduha ma'al arshi fil asahi. Apabila barang tersebut masih ada tapi cacat, maka dia boleh mengambil luqatah itu dengan arsh. Iya. Nah, denda begitu. Denda arsh itu ada dendanya kecil. Kalau diat kan besar. Ya kayak pembunuhan, diatnya 100 onta. Kalau arsh itu
5 onta begitu. Itu namanya arsh namanya. Nanti kita akan bahas di pembunuhan tuh, masalah pembunuhan. Ya. Ya. Jadi kalau kurang, ini kalau dijual waktu itu saya milikin 2 juta. Ya, sekarang nih kalau dijual udah rusak nih, ada cacatnya nih. 1,5 juta, ya bayar kok 500. Itu kekurangannya, arsh itu namanya. Gitu. Ya. Nah, itu namanya lukotoh. Jadi jangan diambil untuk dimilikin. Kebanyakan orang sekarang dapat handphone, dapat jam, apalagi dapat duit, udah diambil aja dikantongin. Udah ini rezeki saya nih. Nah begitu. Nah, itu rezeki yang haram. Ya. Wallahu a'lam bishawab.